Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natati Zeha dengan NIM 2002970. Di sini saya akan menjelaskan materi ring dan sifat-sifatnya untuk memenuhi mata kuliah struktur aljabar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang, yaitu saya mengambil materi ring dan sifat-sifatnya dengan dosen pengampu Dr. Andes Hendra Syarifuddin, MShi PhD, dengan saya sendiri, yaitu Natalia Zeha dengan NIM 2002970. Untuk pokok bahasanya akan saya bahas, yaitu saya akan menjelaskan tentang definisi ring, sifat-sifat ring, dan juga tipe-tipe ring. Untuk yang pertama, definisi. Definisi yang pertama yaitu suatu grup ataupun lain-lain itu dikatakan ring jika dia memenuhi 4 syarat, yaitu dia merupakan himpunan tak kosong yang memenuhi operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian dia harus bersifat grup abelian, yang dimana grup abelian ini terhadap penjumlahan harus tertutup, asosiatif, mempunyai elemen identitas, dan juga mempunyai inverse dan komutatif. Kemudian dia harus juga bersifat semi grup, yang dimana harus bersifat tertutup dan asosiatif terhadap perkalian. Kemudian dia juga harus memenuhi syarat yaitu distributif kiri dan distributif kanan, yaitu A kali dan kurung B tambah C itu harus menghasilkan sama, yaitu A kali B tambah A kali C. Kemudian juga harus A kali B, maksudnya A tambah B dikali C itu harus menghasilkan A kali C tambah B kali C. Kemudian untuk definisi selanjutnya ada definisi 2 dan 3, yaitu jika ring itu mempunyai elemen identitas terhadap perkalian, maka elemen identitas itu dinamakan dengan elemen satuan. Kemudian jika dia ring komutatif, maka operasi perkaliannya bersifat komutatif. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang definisi ini, saya akan memberikan contoh soal. Untuk contoh soalnya ini, dimisalkan Z4 itu kita akan membuktikan apakah dia suatu ring atau bukan. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa menggunakan tabel Cayley, yaitu untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini sudah ditampilkan tabelnya untuk penjumlahan seperti biasa, sama seperti di grup 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 2 tambah 0, itu 2, dan seterusnya. Misalkan 2 tambah 2 itu kenapa hasilnya 0? Karena 2 tambah 2 hasilnya 4, 4 habis membagi 4, sehingga hasilnya 0. Begitupun juga untuk perkalian. Nah, untuk membuktikan Z4 itu ada suatu ring, seperti definisinya, kita harus membuktikan bahwa dia bersifat grup abelian, kemudian semi grup, dan juga harus berdistributif. Nah, yang pertama kita akan membuktikan secara abelian, yaitu harus penjumlahannya tertutup, yang artinya bahwa semua penjumlahan ini harus merupakan elemen dari Z4, yaitu seperti kita lihat di tabel Cayley ini, untuk penjumlahan semuanya kan menghasilkan 0, 1, 2, dan 3, maka sudah dipastikan bahwa Z4 itu merupakan grup abelian, maksudnya memenuhi sifat tertutup. Kemudian dia harus bersifat asosiatif, yaitu A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Kita misalkan dulu A-nya 0, B-nya 2, C-nya itu maksudnya B-nya 1, C-nya itu 2. Nah, kita misalkan A-nya kan 0 tambah 1 dalam kurung itu sama dengan 1, kemudian ditambah 2, maka hasilnya akan 3. Maka kita lihat juga A ini kalau ditambahkan dengan 1 tambah 3, 1 tambah 2, itu kan sama-sama menghasilkan 3. Maka Z4 ini juga memenuhi sifat asosiatif. Kemudian terdapat elemen identitas, yang artinya bahwa Z4 ini mempunyai elemen identitasnya yaitu 0, karena dia penjumlahan kan. Maka kalau 1 ditambah 0 itu 1, 2 tambah 0 itu 2, 3 tambah 0 itu 3. Sehingga dia bersifat mempunyai elemen identitas. Kemudian dia juga harus mempunyai inverse, dalam arti misalkan kita ambil 0 dulu,
0 tambah 0 itu kan sama dengan elemen identitas, maka dari inverse dari 0 itu adalah 0. Kita misalkan lagi 1 ditambah 3 itu kan hasilnya 0, maka inverse dari 1 itu 3. Kita misalkan lagi 2 ditambah 2 itu kan hasilnya 0 untuk dalam Z4, maka inverse dari 2 itu sendiri adalah 2. Nah, kemudian terakhir, 3 ditambah 1 itu kan 0. Maka inverse dari 3 itu adalah 1. Maka Z4 ini memenuhi untuk inverse-nya. Kemudian dia harus bersifat komutatif. Dalam arti A tambah B sama dengan B tambah A. Kita misalkan A itu 0, B itu 1. 0 tambah 1 itu 1, dan 1 tambah 0 itu juga 1. Maka dia bersifat komutatif. Berarti Z4 memenuhi aksioma yang kedua tadi, yaitu dia bersifat abelian. Kemudian kita harus membuktikan bahwa Z4 ini juga bersifat semi group, yaitu terhadap perkalian, yaitu harus tertutup dan asosiatif. Kalau tertutup tadi sama seperti perkalian, penjumlahan, dia harus menghasilkan semuanya 0, 1, 2, dan 3. Di tabel Cayley ini kita nampak bahwa hasil semuanya itu merupakan elemen dari Z4, maka dia bersifat tertutup. Kemudian untuk asosiatif sama seperti penjumlahan, yang membedakan adalah bentuk operasinya, yaitu perkalian. Yaitu misalkan perkaliannya itu kan A kali B kali C, itu hasilnya akan sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Misalkan 0 kali 1 itu 0, dikali 2 itu hasilnya akan 0. Nah, juga hasilnya akan sama dengan 0 dikali dalam kurung 1 kali 2. 2 kali 0, maka hasilnya 0. Maka dia sama kan. Berarti dia juga bersifat asosiatif terhadap perkalian. Yang terakhir, kita harus melihat juga dia berdistributif kiri dan kanan. Nanti hasilnya akan sama, maka nanti akan terbukti bahwa Z4 itu merupakan suatu ring. Kemudian untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu sifat-sifat ring. Untuk sifat-sifat ring ini, yang dari sifat yang pertama, yaitu elemen identitas penjumlahan disebut dengan elemen 0. Elemen identitas perkalian disebut dengan elemen kesatuan. Inverse penjumlahan dari A elemen R ditulis negatif A, dan inverse perkalian dari A elemen R ditulis dengan A pangkat negatif 1. Kemudian, misalkan inverse dari A elemen R adalah A, maka ditulis negatif dalam kurung negatif A sama dengan A, maka sehingga A itu akan merupakan elemen dari R. Juga untuk negatif dalam kurung A tambah B, itu sama dengan negatif A ditambah negatif B, sehingga A, B itu merupakan elemen R. Untuk teorema 1, untuk sifatnya, yaitu jika R suatu ring, maka A kali 0 sama dengan 0 kali A sama dengan 0, yang dimana A itu elemen dari R. Kemudian sifat yang kedua, A kali negatif B itu akan sama dengan negatif A dikali B. Akan sama juga dengan negatif A kali B. Untuk semua A, B itu elemen R. Kemudian negatif A kali negatif B itu akan sama dengan A kali B, yang dimana A dan B itu sendiri adalah elemen R. Kemudian A kali dalam kurung B kurang C itu akan sama dengan A kali B kurang A kali C, dan juga A kurang B tutup kurung kurang C itu akan sama dengan AC kurang AB. Untuk elemennya itu semua elemen dari R. Contohnya, jika A, B, C, D elemen R suatu ring, maka A kurang B kali C tambah D akan juga sama dengan A kali A kurang B dikali C ditambah A kurang B kali D akan sama dengan AC kurang BC tambah AD kurang BD. Kemudian untuk definisi selanjutnya, nah, definisi selanjutnya untuk sifat ini, misalkan R suatu ring dan suatu bilangan bulat positif, maka
untuk semua A elemen R berlaku M kali A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A seterusnya sebanyak M suku. Negatif M dikali A sama dengan M dikali negatif A, maka sama juga dengan negatif A ditambah negatif A ditambah terus sampai sebanyak M suku, sehingga akan menghasilkan negatif M kali A. Kemudian 0 kali A itu sama dengan Z, yang merupakan elemen 0 dari ring R. Kemudian ada teoremanya. Misalkan R suatu ring, M dan N keduanya bilangan-bilangan bulat, maka M tambah N kali A itu sama dengan M kali A tambah N kali A untuk semua A elemen R. Kemudian untuk selanjutnya bisa dibaca oleh teman-teman. Nanti untuk contoh soalnya, di sini saya ambil yaitu misalkan H itu mempunyai anggota 0, 2, 4, 6, 8 dengan penjumlahan modulo 10 dan perkalian modulo 10 adalah suatu ring. Maka kita akan mencoba membuktikannya tentang teorema tadi. Kita misalkan diambil 2 tambah 4 dikali 6. 2 tambah 4 itu hasilkan 6. 6 kali 6 itu 36. Ya, 36 itu habis membagi 6. Kan? Maka 2 tambah 4 kali 6 ini juga bisa dibuat dengan 2 kali 6 tambah 4 kali 6. Maka hasilnya akan sama dengan 2 tambah 4. Hasilnya akan 6. Dan juga 2 tambah 4 tadi 6. 6 kali 6 itu akan sama dengan 6. Sehingga hasilnya akan menjadi 6 sama dengan 6. Begitupun juga kalau kita ngambil, misalkan contoh kita ambil 8. 8 dikali 2 tambah 4. 8 dikali 6. 2 tambah 6 maksudnya saya ambil 2 dan 6. 2 dan 6 ini 8 kan. Jadi 8 kali 8 nanti hasilnya akan menjadi 64. 64 dibagi 10, nanti hasilnya akan sisa 4. Akan samakah dengan 8 dikali 2 ditambah 8 kali 6. Coba 8 kali 2, 2 kali 8, 16. Ditambah 6 kali 8, itu akan menghasilkan sisanya 8. Jadi 6 ditambah 8 itu akan menghasilkan 4. Sehingga antara 8 dikali dalam kurung 2 tambah 6 sama 8 dikali 2 ditambah 8 kali 6 itu akan sama hasilnya, sama-sama 4. Maka teorema tadi sudah terbukti terhadap H ini. Kemudian ada definisi selanjutnya. Misalkan A elemen R, sehingga A kuadrat sama dengan A, yang mana itu merupakan elemen idempoten. Kemudian B elemen R, sehingga nanti N elemen B pangkat positif, sehingga nanti B pangkat N itu sama dengan 0, dan B itu merupakan elemen idempoten. Maksudnya nilpoten. Nah, misalkan di sini saya mengambil contoh hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan penjumlahan modulo 6 dan perkalian modulo 6 yaitu suatu ring. Baiklah, di sini saya memberikan contoh jawabannya, yaitu kita harus membuktikan bahwa H itu tadi, yaitu memiliki elemen dari seperti Z6. Kita harus lihat apakah dia mempunyai elemen idempoten dan nilpoten. Nah, tadi dalam teorema, elemen idempoten itu harus menghasilkan sama dengan yang dikuadratkan. Yaitu misalkan 0 kuadrat itu menghasilkan 0, maka 0 ini merupakan elemen idempoten. Kemudian 1 jika dikuadratkan kan hasilnya 1. Maka kalau 1 sama 1, maka dia akan menjadi elemen idempoten. Sedangkan 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, karena 2 dan 4 itu beda, sehingga dia bukan elemen idempoten. Dan seterusnya, seperti bisa kita lihat, maka elemen idempoten dari H itu sendiri adalah 0, 1, 3, dan 4. Kemudian untuk elemen nilpoten, yang dimana hasil pangkatnya yaitu harus sama dengan 0. Nah, yang sama dengan 0 ini hanya
bilangan 0. Sedangkan 1, 2, 3, dan 4 itu enggak menghasilkan 0. Maka yang menjadi elemen nilpotent itu hanya bilangan 0 saja. Baiklah, saya akan melanjutkan definisi selanjutnya untuk sifat. Nah, di sini untuk definisinya yaitu A elemen R dan B elemen R. Untuk B tidak sama dengan 0. Untuk elemen pembagi 0 kirinya, jika A kali B sama dengan 0, maka A itu akan menjadi pembagi 0. Untuk pembagi 0 kanan, itu A yang bagian kanan ini akan menjadi elemennya. Sedangkan untuk elemen pembagi 0, A kali B akan sama dengan B kali A, maka akan sama dengan 0. Maka A ini akan menjadi pembagi 0. Sedangkan untuk pembagi 0 sejati, A dikali B sama dengan B kali A, itu sama dengan 0. Tetapi harus memenuhi yang di atas ini. A tidak sama dengan 0, dan juga B elemen R dan B juga tidak boleh sama dengan 0 untuk pembagi 0 sejati. Selanjutnya di sini ada definisi untuk sifat-sifat, yaitu R sama dengan ring dengan elemen kesatuan U, A elemen R sehingga B elemen R, dan juga A kali B itu akan sama dengan B kali A sama dengan U, yang mana B itu adalah inverse perkalian dari A, yaitu A negatif 1, dan juga A itu merupakan unit, yaitu elemen yang merupakan inverse terhadap perkalian. Nah, untuk contohnya, sama seperti H tadi dengan modulo 6, yaitu perkalian modulo 6 adalah suatu ring dengan elemen kesatuan, di mana unit-unitnya seperti dalam tabel Cayley ini. Nah, maka untuk mencari elemen kesatuan U-nya, di mana U-nya itu adalah 1, maka kita lihat dulu, di mana 0 pangkat negatif 1 itu kan hasilnya tidak ada. Nah, kalau 1 itu dipangkatkan negatif 1, itu ada hasilnya, yaitu 1. Sedangkan 2 juga nggak ketemu, 3 juga tidak ada, 4 tidak ada, dan kalau 5 itu dipangkatkan negatif 1, itu mendapatkan hasilnya 0. Maka untuk elemen atau elemen kesatuan atau U itu sendiri, untuk dalam H ini hanya ada 2, yaitu 0 dan 5. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe ring, yang dimana tipe pertama yaitu ring komutatif. Nah, untuk definisinya, ring komutatif adalah struktur aljabar dengan dua operasi biner, R dengan operasi penjumlahan dan perkalian dikatakan suatu ring komutatif jika ring itu bersifat grup komutatif, semi grup, distributif perkalian terhadap penjumlahan seperti definisi ring tadi. Kemudian, tapi dia harus juga bersifat komutatif pada perkalian, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa jika suatu ring itu sudah memenuhi aksioma 2 di pengertian ring, maka dia sudah termasuk ring komutatif. Nah, kemudian ada tipe 2, yaitu ada ring dengan elemen kesatuan, yang dimana ring dengan elemen kesatuan ini sama dengan ring komutatif, hanya dia harus komutatif pada operasi perkalian, yaitu karakteristik dengan ringnya itu dengan elemen kesatuan. Misalkan elemen kesatuan dari perkalian kan harusnya itu 1. Nah, misalkan di sini contohnya, misalkan P elemen bilangan genap, yang dimana P itu sendiri adalah bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, yang merupakan ring, apakah P dengan apa itu dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini merupakan ring dengan elemen kesatuan, maka kita lihat dulu, misalkan genap itu elemen P, yang mungkin ya udah pasti maksudnya, maka pilih ganjil juga yang merupakan elemen P, sehingga nanti genap dikalikan dengan elemen kesatuannya akan sama dengan elemen kesatuan sama dengan genap, maka sini akan genap, sehingga elemen kesatuan dari kegiatan tadi itu adalah ganjil. Nah, misalkan juga kalau ganjil merupakan elemen P dan kita pilih ganjil lagi, sehingga ganjil ditambah elemen kesatuan itu akan sama dengan elemen kesatuan ditambah ganjil akan sama dengan ganjil, sehingga elemen kesatuannya adalah ganjil. Sehingga ada unsur
elemen kesatuan pada P itu sendiri. Kemudian tipe yang ketiga yaitu ada ring tambah pembagi nol. Nah, untuk macam-macamnya ada dua, yaitu ring tambah pembagi nol, yang dimana A tidak boleh sama dengan 0, dan B tidak boleh sama dengan 0. Sehingga A kali B nantinya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A kali B sama dengan 0, yang dimana A harus sama dengan 0, dan B harus sama dengan 0. Sedangkan ada macam yang kedua, yaitu ring pembagi 0, atau modulo, yang dimana sama. Kemudian ada tipe yang kedua, yaitu integral domain. Yang dimana definisinya, jika suatu ring komutatif, maka dia harus ring komutatif dulu dengan elemen kesatuan dan tidak mempunyai elemen pembagi nol, maka disebut dengan daerah integral atau integral domain. Nah, syarat dari integral domain ini, seperti yang dalam definisi, yaitu dia harus bersifat ring komutatif, harus mempunyai elemen kesatuan, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan juga tidak boleh ada pembagi nol. Kemudian tipe yang kelima, yaitu field atau lapangan. Nah, untuk tipe yang ini, untuk definisinya, yaitu F adalah suatu ring. Berarti harus ring dulu, dan lapangan atau field ini harus ring komutatif dengan elemen kesatuannya, yaitu E-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian untuk setiap elemen tak nolnya harus memiliki inverse perkalian. Untuk ring itu bisa dikatakan lapangan atau field. Kemudian tipe yang terakhir yaitu ring pembagian. Nah, untuk ring pembagian itu sendiri, definisinya adalah jika R adalah ring dengan elemen satuan tetapi tidak komutatif, dan setiap elemen selain nolnya mempunyai inverse terhadap perkalian, maka R disebut dengan ring pembagian. Yang dimana jelas bahwa perbedaan antara lapangan dan ring pembagi ini hanya pada sifat komutatifnya. Jika di lapangan tadi, dia harus bersifat komutatif, sedangkan kalau ring pembagian ini tidak boleh itu bersifat komutatif. Baiklah, begitu saja untuk penjelasan saya tentang ring dan sifat-sifatnya. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.